Sobat Spansa, apa kabarnya nih? Balik lagi sama kita di pembahasan materi yang udah dibikin khusus buat kalian biar bisa taklukin asesmen PAI. Eits, tenang aja, kita nggak bakal ngafalin buku tebel-tebel kok. Justru, kita bakal bagi-bagi trik jitu dan ngebongkar konsep-konsep penting biar kalian makin pede. Siap ya? Oke, ngaku deh. Siapa yang sering banget kayak gini? Overthinking, gara-gara nilai nggak sesuai ekspektasi. Cemas mikirin masa depan itu gimana? Atau malah ikutan pusing sama drama yang lagi viral di medsos. Galau atau cemas itu wajar banget loh. Perasaan kalian itu valid kok. Nah, di sini kita bakal lihat gimana Islam ngasih kita semacam superpower buat ngadepin semua ini. Nah, sebelum kita jalan lebih jauh, kita harus benerin dulu nih kompas di dalam diri kita. Dalam Islam, kompas ini namanya niat. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, niat itu yang nentuin arah dan nilai dari semua yang kita lakuin. Serius loh. Perbuatan yang kelihatannya sepele bisa jadi nilainya luar biasa kalau niat kita lurus. Jadi, yuk sama-sama kita lurusin niat kita buat belajar hari ini. Sobat Spansa, kita masuk ke segmen pertama nih. Kalian pasti sering dengar istilah penjaga bumi. Tapi, ternyata tugas kita lebih dari itu. Kita juga harus jadi penjaga media sosial. Keren kan? Yuk kita bedah misi besar kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Pernah lihat kekacauan kayak gini kan? Di media sosial gampang banget orang nyebar hoax atau ninggalin hate comment. Terus di dunia nyata ada aja yang rela nebang pohon cuma buat lahan parkir. Hal-hal kayak gini tuh bisa kejadian kalau kita lupa sama misi utama kita sebagai manusia. Nah, ini dia pegangannya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT udah ngasih kita jabatan keren. Khalifah fil ard. Apaan tuh artinya? Artinya, kita ini pemimpin, kita ini manajer, kita ini penjaga di bumi. Tugas kita itu buat merawat dan bikin bumi ini makmur, bukan malah rusak. Keren banget kan peran kita? Jadi, apa aja sih tugas praktis orang khalifah zaman now? Gampang kok. Pertama, udah pasti ngerawat bumi, bukan ngerusak. Kedua, tebarin kasih sayang, jangan kebencian. Nah, ini yang paling rileks buat kita anak medsos, tabayun. Alias, cek dan recek dulu kebenarannya sebelum ikut-ikutan komen atau nge-share. Dan, kalau ada masalah, solusinya bukan adu otot, tapi musyawarah. Oke Sobat Spansa, kita lanjut ke topik yang sering banget bikin kita galau, yaitu momen ketika ekspektasi kita yang udah tinggi banget, malah jatuh karena nggak sesuai sama realita. Rasanya nyesek banget kan? Nah, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Aduh, ini relate banget gak sih? Kita udah begadang, belajar serius, ngerjain semua PR, pas lihat hasilnya, zonk. Langsung deh rasanya pengen nyalain diri sendiri atau bahkan nyalain keadaan. Sedih atau kecewa itu wajar banget kok, tapi ada cara pandang yang bisa bikin hati kita jadi lebih plong. Inilah dia, superpower kita sebagai seorang muslim. Iman kepada qada dan qadar. Artinya, kita percaya sepenuh hati kalau semua yang terjadi di dunia ini, mau itu baik atau buruk menurut kita, semuanya udah ada dalam ketetapan Allah. Ini bukan bikin kita jadi pasrah ya, tapi justru bikin mental kita sekuat baja, gak gampang goyah. Nah, ini bagian paling penting yang harus kita paham. Iman sama takdir itu bukan berarti diam aja. Ada dua sisi yang harus seimbang, kayak yin dan yang. Di satu sisi ada ikhtiar alias usaha maksimal kita. Urusan usaha itu kita yang kontrol. Di sisi lain ada tawakal, yaitu pasrahin hasilnya sama Allah. Ikhtiar itu biar kita nggak jadi pemalas, dan tawakal itu biar kita nggak stres atau sombong. Ini namanya keseimbangan sempurna. Oke, ini dia PAI Hacks buat asesmennya. Kalau ada soal tentang qadar, ingat kata kuncinya, perwujudan. Qadar itu realisasi dari ketetapan Allah. Terus kalau nanti ketemu soal cerita tentang musibah atau kegagalan, langsung cari jawaban yang vibes-nya paling positif. Pilih aja yang isinya lapang dada, husnuzon, dan tetap tenang. Terakhir, jangan lupa ya, biasain awali dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Sobat Spansa, pernah nggak sih kalian kepikiran, loh, kok cara ibadah temanku beda ya sama aku? Nah, di segmen ini kita bakal cari tahu kenapa perbedaan itu ada dan gimana caranya kita bisa nyikapin dengan lebih dewasa dan bijak. Nah, ini contoh yang paling sering kita lihat. Ada masjid yang imamnya pakai doa kunut pas sholat subuh, ada juga yang enggak. Dulu mungkin kita sempat overthinking. Duh, jangan-jangan sholatku salah. Tenang, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal perbedaan pemahaman aja. Jadi perbedaan-perbedaan tadi itu muncul karena adanya mazhab. Apaan sih mazhab itu? Gampangnya gini deh, bayangin ada para ulama super jenius yang lagi baca buku panduan yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, karena cara mereka memahami dan menafsirkannya bisa beda-beda, ya hasilnya pun bisa jadi bervariasi. Tapi ingat,
sumber utamanya tetap sama. Dalam Islam Sunni, ada 4 mazhab besar yang paling banyak diikutin. Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, kalau di Indonesia, mayoritas masyarakat dan ulama kita itu ngikutin mazhab Syafi'i. Jadi, sekarang kalian makin paham kan, kenapa praktik keagamaan kita kebanyakan seperti ini? Dan ini dia intinya, meskipun ada perbedaan cara atau pendapat di beberapa hal, tujuan akhir kita semua itu sama, yaitu untuk menyembah Allah SWT. Jadi, daripada kita pusingin perbedaan kecil, mending kita saling menghargai dan fokus sama tujuan utama kita beribadah, oke? Kita udah sampai di segmen terakhir Sobat Spansa. Di sini, kita bakal belajar 2 hal yang super kece. Pertama, kita bakal time travel ke masa lalu buat ngambil pelajaran dari sejarah Daulah Mughal yang megah. Habis itu, kita balik lagi buat bahas trik super gampang bedain hukum bacaan mad. Gas! Jadi, Daulah Mughal ini tuh salah satu kekaisaran Islam paling gede dan berpengaruh di India, berdiri tahun 1526. Mereka sampai di puncak kejayaan pada abad ke-17. Buktinya, ada Taj Mahal yang megah banget itu. Tapi, namanya juga roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, mereka pun akhirnya mengalami kemunduran. Loh, kok bisa kerajaan sekarang itu runtuh? Nah, ada 3 pelajaran penting nih buat kita. 1, pemimpinnya mulai lemah, nggak sekuat pendirinya. 2, terjadi perang saudara karena semua rebutan kekuasaan. Dan yang ketiga, para pejabatnya mulai hidup hedon, suka foya-foya, dan lupa sama rakyatnya. Ini pelajaran berharga banget kan? 3 hal ini masih super relevan lo sampai sekarang. Oke, fokus sebentar guys. Ini trik tajwid yang sering banget bikin bingung. Gimana sih cara bedain mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil? Gampang banget, kuncinya cuma 1. Lihat posisinya. Kalau mat tobi'i ketemu hamzah dalam 1 kata yang nyambung, itu namanya wajib. Tapi kalau ketemunya di 2 kata yang kepisah, itu namanya jaiz. Cuma beda di nyambung sama pisah aja kan? Simple. Wah, nggak kerasa kita udah di ujung pembahasan. Ingat ya Sobat Spansa, kalian sekarang udah belajar konsepnya. Bukan cuma sekedar hafalan doang. Jadi pas asesmen nanti, baca soalnya baik-baik, jangan keburu-buru. Awali semuanya dengan doa, tetap tenang, dan yang paling penting, percaya sama diri kalian sendiri. Yuk, kita ganti mindset kita. Anggap aja asesmen ini bukan sesuatu yang serem, tapi anggap sebagai panggung buat kita ngebuktiin semua yang udah kita pelajari. Ini kesempatan kalian buat nunjukin versi terbaik dari diri kalian. Oke deh, makasih banyak ya buat Sobat Spansa yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, dan tunjukin kalau kalian itu generasi yang cerdas, toleran, dan tawakal. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa di puncak kesuksesan Sobat Spansa.